Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 12 di mata kuliah perencanaan bisnis startup. Hari ini kita akan mempelajari mengenai company development atau pengembangan perusahaan dalam bisnis startup. Nah, untuk pengembangan perusahaan ini ditentukan dengan kemampuan dalam membangun strategi. Tentunya ketika kita ingin membangun suatu perusahaan atau mengembangkan perusahaan tersebut, pasti kita butuh strategi ya. Karena strategi ini yang akan memaksa perusahaan untuk memandang masa depan dan berusaha membentuk masa depannya secara proaktif. Jadi kita punya langkah-langkah atau punya eh, strategi ya untuk meraih tujuan atau meraih kesuksesan dari perusahaan tersebut. Untuk strategi ini membantu memberikan kesadaran tentang arah yang dituju oleh perusahaan atau tujuan perusahaan tersebut itu untuk apa, kemudian menjaga kesinambungan serta memudahkan pendelegasian dan proses terjadinya kepemimpinan yang efektif. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kita merumuskan suatu strategi ya. Kemudian dari pengertiannya sendiri, company development atau pengembangan perusahaan adalah penciptaan jangka panjang dari organisasi bagi organisasi dari pelanggan, pasar, dan interaksi di dalamnya. Hal ini berarti pengembangan usaha bertujuan untuk mempertahankan usaha agar tetap produktif dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Jadi poinnya adalah tujuannya mempertahankan agar tetap produktif, agar tetap eh, memproduksi suatu produk ya, sehingga nantinya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Kemudian jenis-jenis pengembangan usaha menurut Subagio tahun 2008, secara umum pengembangan usaha dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama pengembangan vertikal, di mana perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis lama. Jadi ini intinya membangun bisnis baru. Misalnya suatu perusahaan bisa saja memiliki cabang atau memiliki produk baru, misalnya ya. Kemudian pengembangan horizontal ini bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara lain produk tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Kalau ini untuk memperkuat bisnis utama. Jadi sudah memiliki bisnis, kemudian bagaimana caranya agar bisnis ini semakin kuat ya. Kalau yang pertama vertikal tadi kan ke atas, jadi dia membangun bisnis baru. Kalau horizontal setara berarti dia masih mengembangkan bisnis utamanya. Dia memperkuat bisnisnya. Kemudian menurut Humaizar tahun 2010, berdasarkan caranya pengembangan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu perluasan ke hulu atau ke hilir, di mana pengembangan ini pada posisi lebih mudah karena telah mengetahui pasar sumber material dan teknologi. Namun jika terjadi permintaan produk pada bisnis ini melemah, maka tingkat penjualannya akan menurun. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi usaha. Jika salah satu jenis usaha mengalami penurunan permintaan pasar atau rugi, maka usaha yang lain masih dapat menutupi kerugiannya. Kekurangannya adalah pengembangan cara ini cukup sulit dilakukan karena harus mempelajari dari awal baik pasar, sumber material, ataupun teknologi, dan sebagainya. Jadi kalau hulu ke hilir tadi, dia sudah mengetahui pasarnya apa, kemudian sumber materialnya apa, teknologinya apa.
Tetapi kalau permintaan produk melemah, maka tingkat penjualannya juga akan menurun. Tingkat produk melemah, maka tingkat penjualan juga menurun. Tetapi dia sudah mengetahui ya pasar mereka, kemudian sumber materialnya apa, teknologinya apa. Sedangkan untuk diversifikasi, jika penurunan permintaan pasar atau permintaannya menurun, masih dapat ditutupi kerugiannya. Jadi tidak langsung rugi ya. Namun kekurangannya tadi harus mempelajari dari awal pasarnya, sumber materialnya, ataupun teknologinya. Kemudian yang ketiga, menjual bisnis atau franchise. Ini seperti menjual hak paten dari suatu bisnis ya, menjual merek dagang. Ini dilakukan ketika usaha tersebut sudah memiliki hak paten atas produk atau jasa dan konsep pemasarannya. Jadi misalnya yang belum lama ini booming adalah es teh jumbo ya. Es teh jumbo banyak franchise-franchise yang mulai berkembang dari berbagai macam merek. Ada yang menjual bundling dengan kontainer boxnya, dengan produknya, bahkan kemasannya pun eh, mereka menjual satu paket lengkap ya. Ada juga yang menggunakan booth kecil, jadi disesuaikan dengan budget. Jadi tidak hanya menjual produk atau jasa, tetapi juga menjual merek dan konsep pemasaran. Jadi konsep pemasaran pun disamakan seperti itu. Kemudian untuk strategi pengembangan usaha adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang atau targeting and long-term goals sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan atau achieve the goals and objective. Jadi strategi itu ya kita menetapkan sasaran kita apa dan tujuan jangka panjangnya apa. Kemudian kita tentukan juga alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau untuk meraih sasaran dan tujuan tersebut. Untuk strategi pengembangan usaha yang ditinjau dari jenis pengembangannya, yang pertama adalah mengembangkan bisnis dengan mengembangkan pasar. Yang pertama kita kembangkan dulu pasarnya dengan memperbesar variasi produk. Jadi membuat aneka macam rasa ya tadi misalnya sebagai contoh ada bisnis es teh. Jadi tidak hanya satu atau dua macam varian rasa, tetapi ada beberapa varian rasa. Kemudian kategori produk, kategorinya apa? Misalnya minuman atau makanan dan seterusnya. Kemudian berdasarkan lini produk, berdasarkan fungsinya, dan menentukan produk baru dengan pasar baru. Kemudian yang kedua, mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualan. Di sini mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam atau internal dengan cara mengembangkan sendiri, yaitu membuka cabang baru atau membuka outline, agen, dan seterusnya. Kemudian mengembangkan melalui kerjasama dengan pihak lain, membuat jaringan pemasaran secara berjenjang, membuat, menyusun, merencanakan sistem franchise dengan menjual jaringan, standar operasional, merek produk, nama perusahaan, popularitas, dan lain sebagainya. Jadi ini dari sistem distribusi ya, distribusi penjualan. Kemudian kalau mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam satu industri, menggabungkan bisnis lain misalnya dengan akuisisi atau mengambil alih bisnis lain. Misalnya kita sudah punya produk, kita punya bisnis, kemudian ada bisnis dari rekan kita yang mau bekerja sama. Itu bisa saja dengan kita ambil alih bisnis mereka. Atau dengan cara merger. Jadi kita gabungkan dua badan usaha atau lebih.
Kemudian mengembangkan pasar dengan strategi integrasi atau penyatuan. Di sini ada dua jenis. Yang pertama integrasi vertikal dari hulu ke hilir dari flow industri. Kemudian ada integrasi horizontal antar produk dan antar kategori. Kemudian yang kelima ada strategi pengembangan bisnis dengan cara kerjasama. Contohnya perusahaan kelapa sawit melakukan aliansi dengan perusahaan distribusi minyak goreng dalam membuka perkebunan biji jarak seluas sekian hektar karena sedang menjadi 19 tren. Jadi antara perusahaan kelapa sawit dengan perusahaan minyak goreng itu bisa saling bekerja sama karena saling membutuhkan ya. Kemudian beberapa strategi yang digunakan oleh pebisnis saat ini. Yang pertama membeli bisnis lain di luar industrinya. Kemudian mengakuisisi dengan tujuan untuk membuat portofolio bisnis. Membeli sebagian saham kepemilikan di perusahaan lain dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan dan pasarnya. Kemudian menjadi investor dengan membeli saham-saham yang liquid di pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan gain atau keuntungan atas kepemilikan saham tersebut. Kemudian menemukan bisnis baru dan memasukinya dan melakukan aliansi strategi atau usaha patungan. Jadi ini beberapa strategi ya yang dilakukan oleh pebisnis. Kemudian pengembangan usaha melalui pemasaran, menurut William O. Burden, Thomas Ingram, dan Raymond, di mana dia memberikan definisi bahwa pemasaran adalah proses perencanaan dan eksekusi konsep, harga, promosi, distribusi ide, kebaikan dan pelayanan untuk kreasi sampai pada tujuan organisasi atau individu. Jadi yang namanya pemasaran ya tidak hanya mengenai produk atau jasa, tetapi di dalamnya juga ada konsep dan juga perencanaan. Kemudian ada harga yang dipromosikan, ada promosi seperti medianya dan konsep promosinya. Kemudian ada distribusinya seperti apa, kemudian kebaikan atau keunikan ya dari produk atau jasa, dan juga pelayanan dari perusahaan tersebut. Itu semua mencangkup menjadi satu dalam pemasaran. Kemudian konsep bauran pemasaran atau marketing mix ya. Untuk menguasai pasar dibutuhkan implementasi kebijakan bauran pemasaran atau marketing mix yang benar. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih dan membuat produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian menetapkan harga sesuai dengan kualitas produk, merek, dan situasi persaingan. Memilih jaringan distribusi atau place yang tepat untuk penyaluran produk perusahaan, dan mengkomunikasikan atau promosi yang unggul. Jadi marketing mix itu ada produk, price, place, dan promotion. Jadi ada 4 ya. Produknya apa yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kemudian price, harganya yang disesuaikan dengan kualitas produk, kemudian jaringan distribusi atau tempat pendistribusiannya, place-nya, dan yang keempat adalah promotion. Jadi cara untuk memperkenalkan produknya seperti apa, itu dengan promotion. Nah, di sini untuk marketing mix ada 4 tadi ya. Yang pertama produk, terdiri atas keragaman produk, kualitas, nama, desain, ciri kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan manfaat produk. Jadi produk sendiri bukan hanya secara fisik, tetapi ya termasuk dari garansi yang diberikan, manfaat produk, kemudian keunggulan dari produknya itu juga termasuk produk. Kemudian place atau tempat,
Ini mencakup saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, dan transportasi yang menjadi faktor strategis dalam menunjang keberhasilan penjualan. Kemudian ada price atau harga. Ini adalah nilai dari manfaat produk yang ditawarkan kepada pembeli dengan mempertimbangkan biaya, kualitas, diferensiasi, daya beli, dan juga harga pasar. Termasuk daya tarik yang ditawarkan berupa diskon, cashback, hadiah, dan juga sistem cicilan, itu juga mendukung keberhasilan dari penjualan. Jadi harga bukan hanya semata-mata harga produk untuk mencari suatu keuntungan, tetapi di dalamnya juga termasuk mengenai kualitas dari barang tersebut, itu juga mempengaruhi harga, kemudian daya beli masyarakat, termasuk mempertimbangkan harga pasar, dan juga termasuk daya tarik yang ditawarkan dari produk tersebut, yang terkait dengan harga pastinya ya, seperti diskon, cashback, hadiah, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada promotion atau promosi, di mana promosi ini merupakan proses memperkenalkan produk dengan cara tertentu, seperti penawaran khusus, periklanan, tenaga penjualan khusus, kehumasan atau public relation, dan penjualan langsung atau direct selling, agar produk bisa dikenal banyak pelanggan. Jadi konsep promosi ya tadi untuk memperkenalkan produk agar dikenal oleh masyarakat luas. Nah, di dalamnya bukan hanya tentang bagaimana mempromosikan, tetapi juga termasuk penawaran apa yang ditawarkan, kemudian tenaga penjualan, tenaga yang mempromosikannya siapa, kemudian public relationship-nya siapa, dan penjualan langsung atau direct selling. Mungkin itu materi hari ini mengenai company development dalam bisnis startup. Untuk selanjutnya, silakan dipelajari kembali. Dan di pertemuan ke-13 nanti kita sudah mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu proposal bisnis dan juga aplikasi startupnya ya. Jadi kita akan simulasi pitching nanti. Silakan teman-teman dipersiapkan dari sekarang. Jangan lupa untuk membuat PPT-nya juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.